Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pembelajaran fikih di kelas 72 menggunakan WA. Pembelajarannya daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anakku yang Ibu cintai, untuk yang kesekian kalinya, alhamdulillah kalian berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran fikih. Walaupun pembelajarannya masih daring, kita harus tetap semangat ketika menerima materi pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang sholat jamak qashar. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sholat jamak qashar, dan diharapkan juga kalian bisa menyebutkan syarat sah sholat jamak qashar. Kemudian diharapkan kalian bisa mempraktekkan cara sholat jamak qashar. Untuk tugas minggu lalu yang belum mengumpulkan, Ibu tunggu sampai hari ini ya. Ini tugas minggu lalu. Nah, ini merupakan tugas soal uraian kelas 7. Kemudian anak-anakku yang Ibu banggakan, sebelum kita membahas materi hari ini, ada yang masih ingat dengan materi yang Ibu sampaikan minggu lalu tentang apa? Jawabannya meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat, betul. Kemudian
Bagi orang yang sudah memenuhi syarat, bagaimana hukum mengkosor? Dijawab mubah atau boleh. Kemudian, iya betul sekali hukumnya mubah. Alhamdulillah kalian luar biasa. Masih mengingat materi minggu lalu tentang sholat qashar. Selanjutnya kita akan membahas materi hari ini yaitu tentang sholat jamak qashar. Silahkan pelajari materi sholat jamak qashar yang di LKS halaman 26-27. Setelah itu diskusikan tentang materi sholat jamak qashar. Kalian bisa mencari referensinya dari buku fikih, YouTube atau Google. Inilah materinya di LKS halaman 26-27. Yang di 26 ini mencakup tentang pengertian sholat jamak qashar. Kemudian selanjutnya contoh niat sholat jamak qashar, lalu syarat sah sholat jamak qashar, praktik sholat jamak qashar. Setelah itu siswa mendiskusikan materi hari ini tentang sholat jamak qashar. Nah, di sini ada yang menanya, Assalamualaikum, saya Ana mau bertanya, bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat qashar? Kemudian oleh Ning Ayu dijawab, Waalaikumsalam, saya Ayu mau menjawab, sholat Jumat tidak sama dengan sholat zuhur, karena itu ia tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Kemudian ada yang bertanya lagi, Assalamualaikum, saya Erni mau bertanya juga, bagaimana jika seorang musafir menjadi imam sedangkan makmumnya adalah orang mukim? Lalu dari Ningkaila ini dijawab, makmum menambah kekurangan sholatnya. Contoh, jika imam yang musafir sholat isya 2 rakaat, maka saat imam salam, makmum mukim menambah 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum, saya Diva mau bertanya, boleh nggak seorang mengqashar sebelum meninggalkan daerah tempat tinggalnya? Waalaikumsalam, saya Hilda Sumardi Putri akan menjawab pertanyaan Diva. Jika seorang akan melakukan perjalanan, dia tidak boleh mengqashar ketika masih berada di wilayah tempat tinggalnya. Lalu alhamdulillah anak-anakku kelas 72 memang hebat, bisa mendiskusikan materi hari ini tentang sholat jamak qashar. Selanjutnya akan Ibu tambahkan mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama ini menambahkan dari jawaban yang Ayu. Nah, ini adalah jawaban dari Ayu atas pertanyaan anak tadi, yaitu bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Tadi Ayu mengatakan bahwa sholat Jumat itu tidak sama dengan sholat zuhur, karena itu ia tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Nas-nas hadis yang ada adalah jamak antara sholat zuhur dengan sholat asar, bukan sholat Jumat dengan sholat asar. Jika seseorang dalam perjalanan pada waktu Jumat hendak menjamak sholat, maka hendaknya ia melakukan sholat zuhur, bukan sholat Jumat yang dijamak dengan sholat asar. Namun, jika ia memilih sholat zuhur bukan sholat Jumat, ia telah melewatkan keutamaan yang besar, karena sholat Jumat lebih utama dibandingkan sholat zuhur, menurut Asy-Syarhul Mumti. Begitu untuk tambahan jawaban dari Neng Ayu tadi. Kemudian ini adalah jawaban dari pertanyaan Neng Erni tadi. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang musafir menjadi imam sedangkan makmumnya adalah orang mukim? Tadi Neng Kaila jawabnya sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Imran bin Husain.
Jawabannya jadi makmum menambah kekurangan sholatnya. Contoh, jika imam yang musafir sholat isya 2 rakaat, maka saat imam salam, makmum mukim menambah 2 rakaat lagi sholatnya. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Imran bin Husain yang artinya, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar kecuali sholat 2 rakaat sampai kembali. Beliau tinggal di Mekah pada Fathul Mekah 18 malam sholat bersama 2 rakaat kecuali maghrib. Kemudian selesai salam, beliau berkata, "Wahai penduduk Mekah, bangkitlah dan sholatlah 2 rakaat yang tersisa karena kami adalah musafir." Hadis riwayat Ahmad dari Imran bin Husain. Jadi begitu ya jawabannya ketika seorang musafir menjadi imam sedangkan makmumnya adalah orang mukim, berarti makmumnya tadi harus menambah 2 rakaat lagi sholatnya jika makmumnya mukim, begitu. Selanjutnya, Neng Diva di sini bertanya, boleh nggak seseorang mengkosor sebelum meninggalkan daerah tempat tinggalnya? Kemudian Neng Hilda menjawab, seorang akan melakukan perjalanan, dia tidak boleh mengkosor ketika masih berada di wilayah tempat tinggalnya. Nah, betul. Jadi, jika seseorang akan melakukan safar atau perjalanan, dia tidak boleh mengkosor ketika masih berada di wilayah tempat tinggalnya. Misalkan kalian akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Ketika masih di rumah di Jakarta, kalian langsung melaksanakan sholat qashar, itu tidak boleh. Nah, sebagaimana Nabi belum memulai mengqashar sholat ketika masih berada di Madinah. Beliau sudah mulai mengqashar sholat setelah berada di Zulhulaifah, berjarak sekitar 6 mil atau sekitar 9,6 km. Boleh pula seseorang mulai mengqashar di tengah perjalanan saat masih menempuh 3 mil, sekitar 4,8 km dari rumahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi begitu jawabannya. Ketika masih di rumah tidak boleh langsung melaksanakan sholat qashar. Gitu ya. Selanjutnya, siswa bersama-sama menyimpulkan materi hari ini. Untuk pembelajaran kali ini, kita membahas tentang sholat jamak qashar. Apakah yang kita pahami dengan istilah jamak qashar? Jadi, sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Untuk pelaksanaannya, contohnya, sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan pada satu waktu, boleh di waktu sholat zuhur atau sholat asar. Boleh melaksanakan sholat dengan jamak qashar bagi yang berpergian dengan jarak kurang lebih, nah di sini jaraknya itu banyak beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 130 km dan kalau di LKS itu 3 fasah atau 25,92 km. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa perjalanan tersebut sekurang-kurangnya 3 mil atau 90,64 km. Selain itu, masing-masing sholat hendak di jamak qashar adalah 4 rakaat. Oleh karena itu, sholat yang dapat dilaksanakan dengan jamak qashar hanya sholat zuhur dan asar dalam keadaan berpergian. Lalu, bagaimana jika sholat yang hendak dilaksanakan adalah sholat maghrib dan isya? Bagaimana coba jawabannya? Boleh menjamak sholat keduanya dalam satu pelaksanaan, tetapi sholat maghribnya tetap dilaksanakan dengan cara mengqashar. Kemudian
Saya rasa sholat jamaah dan qashar itu tidak jauh beda seperti sholat qashar atau sholat jamaah yang sebelumnya kita bahas. Yang pertama itu dalam berpergian, kemudian jaraknya tadi. Ada beberapa pendapat. Nah, setelah itu perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Nah, selanjutnya untuk praktek sholat jamaah kalian bisa melihat referensinya dari YouTube juga banyak. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, kerjakan LKS halaman 30 sampai dengan 32, uji kompetensi 2. Hanya pilihan gandanya saja. Kemudian kalian langsung mengirim jawabannya ke Ibu. Tidak usah difoto, contoh 1A, 2B, 3C, 4D, dan seterusnya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Namun sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu minta maaf, Ibu pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.